chapter 17 Vanishing Grey Raven. Dan mengapa gue menganggap itu adalah titik klimaksnya dalam cerita Vanishing Grey Raven? Mengapa gue bilang itu adalah titik klimaks dan apa alasannya? Dan di sini gue bakal ngebahas secara langsung. Mungkin kita bakalan dari latar belakangnya dulu. Pertama itu dari latar belakangnya, dari ceritanya. Mungkin ceritanya juga nggak bakalan terlalu spoiler banget ya. Gue nggak bakalan sedetail mungkin ngeceritainnya itu. Yang ketiga itu adalah alasannya. Alasan kenapa gue bilang ini adalah chapter yang dimana itu cerita akhir lah dari Grey Raven, nggak ada lanjutannya. Jadi gue bakalan dulu menceritakan latar belakangnya. Nah, jadi di latar belakang ini itu tuh menceritakan setelah kejadian pertempuran yang di chapter 16. Nah, di chapter 17 sekarang itu Grey Raven itu terjebak dalam ini apa tuh camp di bumi. Nah, Grey Raven ini mencoba melindungi para warga sipil sama komandannya yang lagi koma. Nah, yang jadi permasalahan, tiba-tiba dia diancam sama apa tuh pokoknya belakangnya tuh dia, kita panggil aja Twins ya, biar nggak terlalu susah ya, kita panggilnya Twins. Nah, di sini mengancam terus nyerang kan tuh campnya di itu. Nah, warga sipil pada takut, pada panik, oh tolong dong gitu. Enggak. Terus komandannya juga nggak tahu ya mana, kalau nggak salah gua nggak tahu, pokoknya dia tiduran di mana atau gue itu tuh lupa banget gue jadi ceritanya. Nah, akhirnya si tim ini ngeluarin namanya Omega Weapon. Omega Weapon itu kalau nggak salah frame yang ngebuat mengeresap para virus vanishing kan. Nah, tapi di Omega Weapon ini itu tuh butuh namanya pengorbanan dalam satu orang. Nah, tim ini pada berpikir nih, siapa nih yang jadi korbankan untuk menjadi Omega Weapon? Siapa yang jadi pengorbanannya? Siapa yang dikorbankan gitu? Nah, akhirnya Liv turun tangan. Dia nggak mau melihat semua warga sipil pada mati semua, nggak mau dia kayak gitu. Nah, akhirnya Liv mencoba untuk mengorbankan dirinya karena dia itu juga merasa nyesel gitu karena nggak ngebantu gitu. Akhirnya dia jadi Omega Weapon, udah kayak angel gitu, tau gak sih? Jadi ini apa ya tuh namanya, pokoknya angel gitu. Pak terbang sama sini dia emang beneran kayak angel, emang beneran kayak bidadari cuy. Dia ada inilah, bisa terbang lah, terus tongkat inilah tuh, keren sih, menurut gue keren sih. Dari situ sih sebenarnya kalau misalnya jadi Omega Weapon itu sangat-sangat berkorban karena gue harus nyerap para virus-virus yang ada di virus-virus itu. Nah, akhirnya si Liv ini udah berubah jadi Liv kan nih. Terus nih dia nih mulai nih nyerap para virus nih yang ada di camp nih. Dia mulai nyerap ya, makanya semuanya langsung pada ada yang mati, nyawa virusnya ada yang melayang, bukan melayang ya, melainkan kayak nggak hidup gitu, para virus semua. Nah, tapi si Liv ini punya rekan namanya Venkan sama Stanley lah itu. Wah, nah dia itu juga mengorbankan dirinya, bukan mengorbankan jadi Omega Weapon ya, dibandingkan ngebantu Liv lah. Nah, tapi kan tetap aja yang paling berkorban ya Liv dibandingkan sama dua orang ini palingan jadi NPC nih, cuma jalan-jalan doang ngebantu dia buat ngobatin itulah. Gue nggak tahu ya tugasnya itu apa, gue lupa. Soalnya namanya juga Vanishing Grey Raven ya, untuk dia bikin narasi terus saya teks terus nggak ada animasi. Bingung gua, animasi dikit doang gitu. Apa sih ini coy, di game apa gitu coy, nggak ada animasi sama sekali, jadi kita nggak tahu gitu situasinya kayak mana gitu. Dikasih cuman gambar doang, ini lu bayangin gambar ya, dikasih teks di bawah nggak ada ngomongnya. Itu nggak sih ya. Dari ending, menurut gue dari endingnya itu tidak terlalu gambiang ya, menurut gue nggak terlalu maksain lah. Menurut gue ya emang bener-bener bagus aja dari endingnya. Dan menurut gue ini adalah yang paling titik klimaksnya dalam cerita chapter 17. Dan itu sih
Jadi ini adalah hari kedua yang dimana gue udah ganti baju ya. Ini rekaman hari kedua. Gue juga udah mandi. Gue rekam di jam baru maghrib ya, habis maghrib. Nah, jadi inilah kenapa gue punya alasan. Menurut gue Punishing Gray Raven ini chapter 17 itu emang udah akhirnya dibandingkan sama yang chapter 17 ke atas gitu. Yang pertama itu dari secara konfliknya sama dari secara emosional lah. Soalnya dari secara konflik sama emosional, dari penglihatan gua, dari ceritanya itu, Liv itu sudah berkorban demi menyelamatkan para warga sipil. Dan menurut gue emosinya itu loh, jadi dia berkorban lah, dia menyelamatin warga sipil lah, dia kan tuh udah sekarat banget lah, terus nyerap para virus tuh demi nyelamatin warga sipil lah. Nah menurut gue itu emosional itu yang bener-bener udah sampai klimaks gitu, udah tinggi banget lah, bisa dibilang nggak perlu ditambah-tambah apa lagi. Nah itu yang nomor 2 itu adalah ketegangan yang sudah mencapai klimaks. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ketegangannya itu karena adanya Omega Weapon. Karena Omega Weapon ini sudah menjadi salah satu alat penyelamat maupun berkorban. Dan inilah mengapa gue bilang ketegangannya ini sudah mencapai klimaks. Karena ada senjata baru, karena ada Omega Weapon ini chapter 17. Nomor 3 adalah penutup akhirnya. Karena penutup akhirnya itu karena menurut gue ini sudah menjadi nuansa akhir yang menyelimuti maupun menciptakan rasa sudah cukup untuk para pemain. Dan mengapa gue bilang begitu? Karena menurut gue nggak perlu dilanjutin lagi. Karena ini emang udah titik akhir. Nah, jadi itu ya udah cukup aja di cerita ini udah menjadi akhirnya. Kenapa harus dilanjutin yang lain? Jadi itu emang udah titik klimaksnya gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja dibuat cerita selanjutnya. Nah, dibuat cerita selanjutnya, tapi nggak ke karakter yang lain. Apa gue bilang seperti itu? Karena seharusnya fokus ke tim Grey Raven mencari hal-hal lain gitu, atau enggak buatlah konflik baru di cerita yang baru gitu. Misalnya aja bertahan hidup kayak di Walking Dead, di seri Walking Dead tuh ya. Dan itu menurut gue emang bener-bener harus seperti itu. Atau mungkin ya terserah mau developer mau ngebuat gimana story-nya, tapi jangan terlalu maksain ke karakter yang baru gitu ya, yang mulai dari nol lagi. Jadi itu begini loh, itu begini, bertahan hidup gitu, jadi ngebunuh sambil dibunuh gitu, para gini buat konflik demi bertahan hidup kan. Nah menurut gue yang dibuat kayak gitu sebenarnya bagus aja gitu. Kenapa harus karakter lainnya yang dimulai dari nol? Terlalu maksain, tahu nggak sih? Mulai dari nol lagi. Makanya para pemain Punishing Gray Raven yang ngikutin cerita ini pada bingung nih, kenapa dilanjutin cerita yang menurut gue nggak terlalu penting gitu di ceritanya gitu, dan kenapa lu itu harus taruh ke main story. Nah ini nih yang dipermasalahkan. Cerita MC-nya itu maupun tim Grey Raven tiba-tiba udah jadi kayak NPC, jadi udah kayak didiemin aja. Di chapter 18 ini kan ada karakter baru namanya Nanami yang dia gergaji gitu kan. Di cerita itu tuh udah mulai tuh Grey Raven itu udah mulai kagak ngebantu apa-apa lagi. Sampai Grey Raven tuh udah mulai gak ngakuin apa-apa lagi. Gue nggak bohong, gue nggak tahu tugas dia apa. Dia itu nggak diperlihatin lagi di chapter 18 ke atas tuh ya. Mungkin diperlihatin tapi sedikit doang. Itu menurut gue ya, dari penglihatan gue ya, dari yang gue lihat itu kan namanya juga Punishing Gray Raven. Namanya itu Punishing Gray Raven judulnya. Kenapa harus ke karakter lain? Terakhir nih, ke-6, ceritanya maksain. Ini udah jadi paling titik akhir Punishing Gray Raven ya ceritanya. Itu adalah maksain. Udah gitu ada di cerita yang dimana itu di chapter berapa tau udah? Itu tuh makin ke depannya lagi makin maksain gitu. Contohnya aja si Lucia yang udah nikah sama komandan gitu, kayak nikah ya, suka gitu, sama suka gitu ya. Itu tuh maksain tuh. Sebenarnya
kenapa lu nggak bilang dari ini ya, sumpah di chapter segitu tiba-tiba langsung ngomong aku suka padamu gitu, apa kan tolol anjing, tololnya ya itu gitu, nggak punya otak gitu. Sebenarnya minta komandan lah, kayak terlalu maksain banget lah, nikah sama komandan lah, dibuat skinnya lah, yang penting itu demi audiens, demi cuan gitu ceritanya mah. Gue sekali lagi, gue orangnya bukan wibu tolol fanatik yang nggak mau karakter yang sukanya itu diejek-ejek gitu, yang gini-gini apa karakter baru misalnya diejek-ejek nih, yo kenapa lagi apa lu nggak bisa debat argumen gue nggak kayak gitu. Gue mah lebih ke santai-santai aja lah, anjing nggak kayak gitu apa sih, lebay banget kayak gitu mah. Nah ya dari situ aja sih yang gue sampaikan. Kalau misalnya ada yang komen, kalau misalnya ada yang mau argumentasi, kalau misalnya ada yang mau kalau misalnya ada yang mau argumentasi, kalau misalnya juga ada yang mau bantu membenarkan kata-kata gue yang salah, ya tulis aja di komen ya. Kalau misalnya ada yang salah kan mohon maaf nih, kalau misalnya ada kata salah yang menyinggung atau apa, saya mohon maaf aja nih. Gue ini bukan masalah menyinggung ya, tapi lebih menyampaikan aja gitu kepada orang-orang kalau cerita PGR itu emang begini gitu, emang maksain gitu. Jadi jangan diajak ribut lah anjing, atau enggak di FB gitu apa sih ya. Itu aja sih dari gua. Terima kasih sudah menonton, thank you.